Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai, Sampurasun Baladiskom. Bertemu lagi dalam acara yang seru abis, membahas hal-hal unik, menarik, edukatif seputar Ciamis. Apalagi kalau bukan Paris, podcast Seragam Ciamis. Oke, Ciamis memang tiada hentinya ya Baladiskom dalam informasi-informasinya, banyak hal-hal yang unik, menarik, edukatif tentunya, dan informasi tersebut pastinya bermanfaat untuk kita semua. Wah, luar biasa sekali, boleh berikan tepuk tangan dong. Sebagai warga Kabupaten Ciamis, pastinya merasa bangga nih dengan adanya hazanah yang sangat luar biasa ini. Oke, Baladiskom, tahukah Baladiskom bahwa di Kabupaten Ciamis ini terdapat banyak sekali ekonomi kreatif? Oke, ada yang tahu nggak nih? Nah, mungkin Baladiskom juga belum tahu atau bahkan ada yang sudah tahu apa itu ekonomi kreatif ini dan seberapa besar sih manfaat bagi perekonomian warga Tetargaluh? Ya, bersama saya Rima Adriani, inilah podcast Seragam Ciamis edisi Ekonomi Kreatif. For your information, Baladiskom. Tahukah Baladiskom bahwasanya dilansir dalam instruksi Presiden nomor 6 tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif bahwa ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi yang didasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu guna menciptakan daya kreasi serta daya cipta yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, yang pastinya setiap individu pun memiliki kreativitasnya, memiliki keterampilannya masing-masing, dan hal tersebut ternyata bisa dimanfaatkan dan bisa berguna loh, bermanfaat bagi Indonesia ini. Nah, Baladiskom, ternyata ada 18 subsektor dalam ekonomi kreatif. Di antaranya yaitu ada pengembangan permainan, kemudian ada juga arsitektur, desain interior, musik, seni rupa, dan lain sebagainya yang pastinya hal-hal tersebut merupakan kreativitas yang dimiliki oleh setiap individu di dalam dirinya masing-masing. Nah, dan dilansir dari jabarprov.go.id bahwasanya Kang Emil mengatakan nih, gubernur kita, bahwa ekonomi kreatif ini memiliki potensi yang sangat besar dalam upaya pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Nah, terlebih dalam era pandemi ini bahwasanya banyak sekali masyarakat mungkin yang terdampak akibat pandemi ini, termasuk dalam sektor ekonominya, dan dengan ekonomi kreatif ini pasti setiap individu harus memiliki motivasi untuk membantu memulihkan perekonomian kita ini. Wah, tentunya informasi yang sangat berguna sekali ya Baladiskom bagi masyarakat dalam upaya memulihkan ekonomi kita. Oke, Baladiskom, daripada berbicara dengan Rima yang tak ada henti-hentinya dan pastinya tidak akan menemukan titik tengahnya berbicara mengenai ekonomi kreatif ini, sudah hadir bersama Rima di sini, yaitu ada owner Rumah Batik Ciamis dan Kepala BP2D Ciamis. Boleh Bapak dan Ibu sapa Baladiskom yang ada di rumah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, kita sepakat ya Bapak Ibu memanggil atau menyapa Baladiskom yang ada di rumah dengan sebutan Baladiskom. Baladiskom. Oke, iya, warga Tetargaluh di sini khususnya dalam Paris ini kita panggilnya Baladiskom. Oke, siap Ibu dan Bapak? Luar biasa. Apa kabarnya nih Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya. Berarti sudah siap akan memberikan informasi menarik yang akan kita bahas mengenai ekonomi kreatif ini. Luar biasa Ibu. Oke Baladiskom, supaya kita lebih akrab nih bersama dua narasumber kita yang sangat luar biasa ini, boleh silakan Bapak dan Ibu memperkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada Baladiskom yang ada di rumah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Lampes. Terima kasih Rima. Kebetulan saya dari Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Ciamis. Pada hari ini diundang oleh Diskom Info. Halo Baladiskom dimanapun berada. Wah, luar biasa sekali Baladiskom, sudah disapa nih sama Pandang yang ganteng ini. Wah, luar biasa ya. Untuk sekarang Ibu silahkan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Hatur nuhun Teh Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Baladiskom, saya Ibu Yaya Trisnayati selaku pemilik Rumah Batik Ciamisan. Luar biasa sekali. Oke, Bapak dan Ibu, pada podcast kali ini kita akan berbicara mengenai ekonomi kreatif. Nih, bahwasanya ada yang
sempat saya baca nih bahwa Bapak Jokowi juga mengatakan di era ekonomi kreatif ini, ekonomi kreatif itu harus menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia. Wah, gimana nih Bapak dan Ibu, setuju nggak nih? Setuju. Setuju ya? Oke, berarti kita sudah sepakat nih bahwa ekonomi kreatif yang akan menjadi perbincangan kita pada podcast Seragam Ciamis kali ini. Pertanyaan untuk Bapak nih selaku Ketua BP2D Kabupaten Ciamis mengenai ekonomi kreatif ini, kalau boleh kita bertanya nih Pak ke Bapak Haji Endang, dari kacamata BP2D ini potensi ekonomi kreatif ini seperti apa Pak? Boleh dijelaskan? Baik, Rima, seperti tadi dikemukakan, saya Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Ciamis dan merupakan mitra dari Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata mempunyai 3 bidang, 1 bidang destinasi, 2 pemasaran, dan ketiga bidang ekonomi kreatif. Oleh sebab itu, merupakan hal yang sangat penting bagi kami dari Badan Promosi untuk mempromosikan ekonomi kreatif tersebut, di mana sudah kita sepakati bahwa ekonomi kreatif merupakan salah satu penyumbang devisa yang cukup luar biasa dan merupakan produk domestik bruto di negara kita, khususnya di Indonesia, yang sangat luar biasa juga. Dan untuk subsektor ekonomi kreatif itu tadi sudah disebutkan, Kemenparekraf menetapkan 18 subsektor, di antaranya yaitu fashion, kria, kuliner, dan lain sebagainya. Untuk Ibu Hajah sendiri nih selaku pelaku industri kreatif ya Bu, dalam hal ini Ibu tuh memilih batik sebagai ekonomi kreatif yang Ibu pilih. Nah, dari 18 subsektor tadi ya Pak yang sempat dijelaskan bahwa termasuk warisan budaya juga termasuk ini ya, ekonomi kreatif itu. Mungkin Ibu bisa menjelaskan kenapa sih Ibu memilih batik nih untuk menjalankan industri kreatif ini? Ibu memilih batik karena memang batik ini merupakan komponen ekonomi kreatif ya, yang proses pembuatannya itu secara khusus dan mempunyai suatu kekhasan ya. Terus juga batik di Ciamis, kita tahu bahwa batik Ciamisan itu merupakan warisan budaya Galuh. Nah, ini ada sejarah bahwa pabrik batik yang sangat besar itu ada di Ciamis. Kalau dulu itu letaknya di daerah Sindangrasa, Kota Ciamis. Nah, itu barangkali yang menjadi kenapa Ibu mengambil ekonomi kreatif di batik. Ternyata memang Ibu merasa bangga ya dengan adanya batik, apalagi pusat batik terbesar itu ada di Ciamis, maka dari itu Ibu akan melestarikannya kembali ya dalam adanya rumah batik ini. Luar biasa sekali nih Baladiskom. Oke, untuk Pak Haji Endang nih, kita kembali lagi ke Pak Haji Endang. Nah, baik Bapak, untuk potensi ekonomi kreatif nih di Kabupaten Ciamis, mungkin Bapak bisa menjelaskan nih seperti apa potensi yang ada? Baru-baru ini kami dari Badan Promosi bekerja sama dengan bidang ekonomi kreatif Dinas Pariwisata mencoba mendata potensi-potensi ekonomi kreatif tersebut, dan ternyata sangat luar biasa, tergali sebanyak 8.300 potensi. 8.300 potensi dari 18 subsektor tadi, dan yang paling tinggi posisi ada 3. Yang pertama kuliner, yang kedua fashion, dan yang ketiga kria. Makanya dengan rumah batik ini sudah sangat bagus dan tepat Bu Hajah Yayet sebagai owner rumah batik ini untuk melestarikan, karena di samping posisi tertinggi di ekraf untuk fashion ini antara lain batik. Apalagi tadi diceritakan oleh Bu Hajah Yayet bahwa batik kita ini punya histori tertentu, yaitu tentang kegaluhan. Dari 8.300 potensi tadi, ada yang sudah ter-SK-kan oleh Dinas Pariwisata, dibentuk komunitas, kurang lebih ada 40. Jadi potensi yang 8.300 tadi itu
masih terus kita gali dan kita dalami. Itu barangkali. Baik Bapak, luar biasa sekali ya, di Kabupaten Ciamis ada 8.000 lebih potensi ekonomi kreatif. Salah satunya mungkin yang digeluti oleh Bu Hajayat ya selaku owner di Rumah Batik. Nah mungkin dari kacamata Ibu nih Bu, potensi dengan adanya batik ini dalam industri ekonomi kreatif seperti apa Bu? Terima kasih. Ini memang sangat berpotensi sekali ya untuk dapat dikembangkan tentunya, karena jika pada saat ini kalau dilihat produksi batik tradisional itu hampir punah ya, apalagi kalau misalnya benar-benar punah, berarti ini nilai-nilai budaya, simbol budaya, juga warisan nenek moyang kita juga akan mengalami kepunahan. Nah itu oleh siapa lagi kalau tidak dikembangkan oleh kita semua. Jadi untuk menjaga warisan batik ini, kami merasa untuk bisa mengingatkan kembali kepada seluruh masyarakat khususnya Kabupaten Ciamis bahwa batik Ciamisan itu sebagai warisan budaya. Saya kira itu. Baik, luar biasa sekali ya Baladiskom. Makin kesini ternyata informasinya makin menarik dan kita makin penasaran nih. Nah sebelum kita berbicara lebih jauh lagi nih Bapak Ibu, kita akan break terlebih dahulu dengan kita simak informasi berikut ini. Selamat datang di Rumah Batik Ciamis. Ada yang bisa kami bantu? Mau lihat dulu boleh? Silahkan. Ya, mau nanya? Iya, gimana? Batik Ciamis kan ini yang Iya, dipakai sama Ibu betul. Pati? Iya, betul sekali. Ada. Ya, untuk motif itu kebetulan lagi kosong karena termasuk motif yang best seller. Harus pre-order untuk yang warna seperti itu. Untuk yang ready sekarang, Iya. warnanya berbeda, tapi motifnya sama, motif rafflesia. Boleh ya? Boleh, silahkan Ibu. Nah, ini dia Bu motifnya, motif khas Ciamis yaitu motif bunga rafflesia. Oh gitu. Iya, memang karena warnanya berbeda ya, seperti yang dipakai Ibu Pati, hanya ada yang ini. Siapa tahu Ibu tertarik? Iya. Bagus ini. Bagus, iya. Motifnya bagus. Ini salah satu best seller loh, banyak banget yang seneng sama motif ini. Jadi karena kan pengen samaan kayak Ibu Kania gitu. Jadi kayak ini jadi ya kan? Mau beli? Oke, Bagus transaksi ini. dulu ya Bu. Iya. Silahkan transaksi di kasir. Oh ya, Ibu tahu Rumah Batik Ciamis dari mana ya? Dari teman. Oh, dari teman Ibu. Iya. Kebetulan sih teman ini apa tuh mau bikin seragam Iya. buat Untuk kantor. iya. Oh iya, nanti tinggal bilang aja ke teman-teman Ibu yang di kantor untuk lihat motif-motif batik kami yang update ada di Instagram kami yaitu @rumahbatik_ciamis. Ditunggu ya Ibu ya. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama Terus Ibu. dulunya Ditunggu ya. kembali kedatangannya Iya. di Rumah Batik Ciamis. Oke Baladiskom, tadi kita sudah menyaksikan informasi yang sangat menarik mengenai ekonomi kreatif dan Bapak Ibu kita lanjut berbincang kembali kali ya Bu. Tadi kita sudah berbicara banyak mengenai ekonomi kreatif. Nah termasuk mengenai batik nih Bu yang sedang digeluti Ibu saat ini dengan adanya Rumah Batik ini. Nah ngomong-ngomong soal batik nih Bu, untuk respon Ibu, respon pasar saat ini terhadap produk batik di Ciamis itu seperti apa Bu? Ya, ini sangat luar biasa ya, karena respon pasar tentunya ya, pasar dulu ya, terhadap produk batik Ciamis ini sangat positif ya, karena prospek pasarnya positif dan sangat menjanjikan. Karena seperti itu, kenapa gitu? Ini di batik Ciamis itu banyak yang mencari dari perorangan itu kan untuk formal, norm formal, dari kantoran untuk seragaman kantoran, dari perbankan itu juga ada, malahan dari sekolahan. Alhamdulillah Ibu berpikir bahwa kalau orang Ciamis itu mencari batik itu kan keluar daerah Ciamis ya. Padahal kenapa kita selaku masyarakat Ciamis tidak menyediakan? Padahal kalau dilihat di batik itu di Ciamis itu punya pabrik sangat besar pada zaman dahulu gitu, sebelum zaman dahulu ya.
Nah, untuk banyak yang mencari batik Ciamisan, dan tadi Ibu katakan dari perorangan, dari kantoran, dari perbankan maupun dari yang lainnya untuk mencari atau menggunakan batik Ciamisan, ya, itu seperti itu. Jadi Ibu ada motivasi, ada punya gagasan untuk membuat rumah batik Ciamis ini. Ternyata responnya itu begitu sangat luar biasa. Banyak yang mencari toko batik. Kalau di Ciamis mah adanya kan cuma baju jadi batik itu, kalau yang menyediakan kain itu tidak ada. Alhamdulillah di Ciamis kalau menurut Ibu itu baru satu rumah batik Ciamis, dan ini tentunya banyak juga yang mencari untuk buah tangan atau oleh-oleh khas Ciamis, karena kalau batik Ciamis itu yang paling banyak diminati, orang kan mencari apa sih batik Ciamis khasnya. Itu yang pada saat ini paling banyak dicari itu dengan corak motif ciung wanara, ciung bunga, raplesia, terus ada kujang ya. Kalau dilihat Ibu masalah apa, pada saat ini batik Ciamisan itu masih jarang dibuat di Ciamis karena memang produksinya pada saat ini hanya satu, ada pabriknya di Rukun Batik Sindang Rasa di Kota Ciamis. Saya kira itu. Oke Ibu, untuk mempromosikannya sendiri nih Bu, bagaimana sih langkah promosi yang Ibu lakukan itu? Ya, jadi begini Teh, rumah batik Ciamis itu sudah menciptakan motif, karena kalau Ciamis itu kan khasnya warna ungu tapi motifnya berbeda. Karena pada saat ini kalau kita melihat batik tulis itu semakin menipis, hampir punah karena memang tidak ada pengrajinnya. Nggak ada generasi ya? Ya, tapi pada saat ini karena pada saat ini maraknya produksi batik printing cap yang lebih terjangkau barangkali dari segi harganya dan juga lebih cepat di dalam proses pengerjaannya. Nah, untuk itu barangkali di dalam pemasaran ini untuk diperlukannya adanya pemberdayaan berbasis ekonomi kreatif barangkali dari Bapak tentunya selaku Bapak Ketua BP 2D ya, untuk dipromosikan, karena memang harapan kami barangkali harus ada dari pemerintah itu yang berwenang memberikan motivasi, pelatihan, pembinaan yang bertahap dan berkelanjutan tentunya ya, supaya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai upaya di dalam melestarikan budaya bangsa. Salah satunya yang tren pada saat ini tadi dikatakan bahwa banyak peminat dengan motif ciung bunga, ciung wanara, raplesia, dan yang terakhir ini yang seperti dipakai oleh Bapak. Oke, ini motif apa nih Bu? Ini bunga cakra ya? Cakra ya. Yeah. Nah ini bisa, ini yang terakhir ya, kalau ditinggal kalau dilihat ya, motif batik yang terbaru sepertinya. Yeah. Jadi masih limited Bu, apa gimana nih produksinya? Betul. Oh. Pak, silakan Bapak, supaya bisa lebih greget gitu masyarakat Ciamis teh, batik Ciamisan teh memang ada, dan kami dari Rumah Batik Ciamis sudah berupaya bisa menyediakan apa yang dikatakan atau yang menjadi warisan budaya batiknya dengan berbagai motif, semua tersedia ada di Rumah Batik Ciamis ini. Iya, betul. Ya, Bang kata kontun Pak Ketua mungkin sama promosikan. Oke, silakan Bapak, mungkin nih dari langkah Pemkab juga nih untuk mengembangkan dan mempromosikan nih dengan adanya batik ini, termasuk batik, mungkin Bapak bisa mengenakan nih batik yang Bapak kenakan saat ini seperti apa? Jadi ini Rima, kalau tadi Bu Hajah Yayet sebagai owner Rumah Batik Ciamis terus menggali dari sisi filosofi gitu ya tentang batik, dari mulai histori, terus generasinya sampai sekarang katanya relatif hampir punah. Nah, kami dari Badan Promosi ingin dari generasi-generasi pengrajin batik yang notabene dekat-dekat ke seniman itu ingin beralih ke industri. Karena saya tadi dikemukakan di depan bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menetapkan bahwa salah satu ekonomi kreatif itu merupakan PDB yang baik gitu ya, termasuk di dalamnya fashion. Dan lebih khusus lagi untuk urusan fashion ini kaitannya dengan batik. Sekali lagi apalagi tadi dijelaskan bahwa
Ciamis ini, batik Ciamis ini mempunyai histori atau legend lah. Nah, bagaimana untuk beralih ke dunia industri? Betul sekali, keberpihakan pemerintah, swasta, dan unsur lain termasuk kami, apalagi sekarang konsep digitalisasi, pentahelik itu harus benar-benar kita aplikasikan. Tapi saya tadi menarik Bu Haji, Pak Bupati yang merupakan simbol pemerintah, termasuk Ibu yang sebagai ketua tim penggerak PKK sudah mengenakan batik Ciamisan, ya, betul Bu? Betul sekali. Nah, ini salah satu keberpihakan pemangku kebijakan. Dan kami dari Badan Promosi bukan hanya dipakai oleh simbol pemerintah, mangga masyarakat Ciamis pada umumnya pakailah batik yang notabene kata Bu Hajah Yaya tadi, di Ciamis ini punya batik baik dari corak, termasuk barangkali dari grade harga ya, macam-macam. Dan saya yakin ini bisa terjangkau. Seperti kami nih, yang tadi dikatakan ini model bunga cakra, saya beli kayaknya cuma 100.000 dan menjahitnya oleh Ciamis murah-murah dan cukup 200.000 bisa dipakai seperti ini. Ini salah satu ciri gitu. Selain itu, langkah-langkah pemerintah tadi sudah disebutkan, Pak Bupati dan Ibu yang merupakan simbol dari pemerintah, beliau juga melalui Badan Promosi Pariwisata mencoba membuat website di mana di dalamnya termasuk ekonomi kreatif, lebih khusus lagi batik ini dimunculkan juga. Jadi Bu Hajah Yayat juga sebagai owner Rumah Batik Ciamis sudah ada di website kami di visitciamis.com. Jadi kepada teman-teman Baladiskom silakan kalau ingin melihat corak atau alamat di mana Rumah Batik Ciamis bisa klik di visitciamis.com. Ya. Selain itu Bu Hajah, kami juga menerbitkan majalah PC Mag, Visit Magazine Ciamis. Di situ juga dibahas secara gamblang bahwa di samping batik Ciamis itu legend, punya histori, kaya akan warna dan corak. Nah, jadi itu salah satu upaya pemerintah di mana batik Ciamisan ini terpromosikan dengan optimal. Minimal masyarakat yang ada di Kabupaten Ciamis memakai produk lokal Ciamis. Dan Pak Bupati sering di kegiatan-kegiatan mengemukakan, pakailah produk lokal, baik yang kaitannya dengan fashion, kaitannya dengan makanan atau kuliner. Jadi keberpihakan pemerintah itu seperti itu salah satu contohnya. Ya, bisa ditambahkan ya Teh ya. Memang benar, alhamdulillah pada saat ini dari mulai Pak Bupati, dinas-dinas, termasuk Ibu Hajiah selaku Ketua Tim Penggerak PKK dan beliau itu selaku Ketua Dekranasda sudah menggunakan batik Ciamisan, sudah banyak beliau memakainya. Dan ini juga menggunakan batik ini kan kalau dulu mah identik ya dengan acara formal saja, padahal itu kan kelihatannya kaku kalau seperti kan pakai batik itu resmi gitu ya. Padahal kini batik menjadi salah satu fashion yang tadi dikatakan oleh Pak Haji Endang. Jadi batik teh sebuah jenis pakaian yang bisa dipakai dari berbagai acara baik formal maupun non formal sampai kasual ya. Apalagi sekarang biar tambahan lebih keren sepertinya seperti itu, busana lebih kasual kelihatannya dan santai, kan banyak batik dipadu-padankan dengan jeans atau celana yang jadi seperti itu, tapi kelihatannya sip dah tinggal lima. Iya, betul Bu Haji. Ya, Pak, jadi gini Rima ya, zaman juga. Berbicara batik gitu, saya menggarisbawahi yang dikatakan Bu Hajah Yayat. Kalau dulu itu hanya acara formal ya, kemeja gitu ya. Nah sekarang itu betul-betul berkembang. Dari jenis batik ini ada yang dipakai ornamen sepatu, sendal, termasuk buah tangan, misalkan gimmick-gimmick. Jadi tidak terpaku hanya kepada baju. Meskipun ya yang paling penting batik Ciamisan ini
dipakai untuk orang-orang yang senang istilahnya berdandan, tidak hanya resmi seperti ini. Tadi dikemukakan Mbak Jayet, bisa kasual, bisa dipadu-padankan dengan jin dan lain-lain, itu nggak salah. Yang penting istilahnya minimal ornamen batiknya itu muncul. Gitu kayaknya Rima. Iya betul sekali, yang pastinya dengan adanya batik itu bisa diakulturasikan ya, perpaduan budaya dengan yang modern tentunya mengikuti perkembangan zaman saat ini supaya nilai budayanya ada, nilai modernnya juga ada seperti itu. Nah Ibu, tadi Ibu sempat menyinggung nih ada batik yang bisa dipadu-padankan dengan jeans ya, nggak perlu formal-formal banget, jadi bisa casual. Mungkin Ibu bisa mencontohkan seperti apa nih? Ya boleh, coba teh diambil itu batik yang bisa dipadu-padankan tadi. Kemana aja ya? Iya betul, jadi bisa terlihat casual juga kan, tidak ya, perlu benar, dipakai di acara formal saja. Iya. Jadi bentuknya tuh outer atau ada yang satu baju gitu juga? Ada outer, ada apapun. Kalau sama jin itu kan jin mah bebas kemana aja itu bisa cocok ya. Tapi ada orang juga yang seneng ditabrak-tabrakin ya, di ini warna. bentuknya outer nah, ya Bu? Ini outer ya, bisa dengan celana jin, dan ini motifnya motif batik kumeli ya, batik kumeli, dan ini juga lereng Ciamis dikombinasi dengan bunga. Ini juga bisa dengan jin, dan kalau Ciamis kan khasnya warna ungu. Biarpun motifnya banyak macam-macamnya, kita Rumah Batik Ciamis tuh sudah membuat kurang lebih 50 motif lah. Nah, tinggal 50 motif tapi warnanya ungu, Ciamisan, khas Ciamis ya. Tinggal mohon dari Pak promosi ya Bu, Pak Haji Endang supaya bisa dipromosikan, karena kebetulan di Ciamis hanya di sini yang tersedia kain batik Ciamisan. Jadi itu banyak yang masyarakat cari sih, tidak masyarakat saja. Biasanya Ibu memproduksi batik Ciamisan ini, diproduksinya di mana tuh Bu? Pada saat ini produksi batik Ciamisan yang agak besar itu kan di Rukun Batik di Sindang Rasa. Ya, baru dari di sana. Mudah-mudahan ke depannya saya juga mohon dukungannya. Barangkali Pak nanti bisa membuat batik printing atau cap, karena memang itu sangat terjangkau harganya. Kalau batik tulis kita langsung Ibu dibikin sketsa, kan itu mah pengrajin ya, perorangan. Jadi para pengrajin buat batik tulis sama Ibu jadi ibu asuhnya ya, jadi kita beli gitu. Tapi kita masih menjual masih terjangkau sih batik tulis juga. Berarti di Rumah Batik ini juga ada memproduksi batik tulis? Khusus diproduksinya di sini di Rumah Batiknya? Tapi kan melukisnya aja, bikin sketsa sama bikin batik tulis. Termasuk Ibu juga ya membuat sketsa? Ada, saya juga pernah mencoba. Ini pinter, desainer juga. Jadi gini Rima, nyambung ke Bu Hajaya tadi gitu ya. Yang paling menarik bagi saya dari Badan Promosi, ini produk batik ini kan ada 3. Yang pertama tadi yang sangat nilai seninya juga tinggi, termasuk harga jualnya juga tinggi ya Bu, yang tulis itu. Dan itu pengerjaannya juga nggak bisa buru-buru. Yang kedua, yang cap, yang middle lah gitu ya. Ini bisa produksinya relatif cepat dan bisa relatif banyak. Yang paling bisa cepat produksi dengan jumlah banyak adalah printing. Nah, ini yang sedang diolah sama Bu Hajah Yayet. Tadi sempat saya ngobrol-ngobrol bagaimana untuk secepatnya membuat produk yang printing. Kenapa? Ya alasan itu minimal harga harga jualnya itu terjangkau oleh semua kalangan. Karena dari tiga produk tadi, meskipun masing-masing mempunyai pasar tersendiri gitu ya, baik yang tulis, cap, termasuk yang printing, gitu ya Bu ya? Ya, tambahan ya. Kalau jenis batik itu batik tulis cap,
batik cap dan batik printing. Yang paling cepat diproduksi itu adalah printing. Batik cap juga seperti itu, masih agak cepat ya. Cuma cap tulis agak ada waktu. Kalau tulisnya benar-benar memakan waktu karena ya. memerlukan ada seninya juga. Idenya juga kan harus ada ya Bu. Paling cepat itu 2 bulan. 2 bulan. Kalau masalah promosi tadi yang disinggung oleh Bu Hajah Yayat gitu, kami berupaya seoptimal mungkin, Rima, gitu ya. Iya. Asalkan jangan sampai kami promosi besar-besaran, produksi ketinggalan gitu. Jadi harus balance gitu. Karena sering dalam industri yang lain kami promosi luar biasa, pas konsumen mencari tidak tercukupi apa yang kami promosikan. Tapi kami sangat percaya ke Bu Hajayat, karena di samping dia itu sebagai owner yang notabene bisnis, dia juga mencintai tentang kerajinan batik tadi gitu ya. Saya percaya gitu ya. Makanya sekali lagi Bu Hajayat secepatnya yang printing, karena tempatnya sudah ada kan, tinggal mulai saja gitu Rima gitu. Itu untuk lokasinya di mana tuh Pak, kalau boleh tahu? Lokasi nanti aja. Oke, nanti, masih rahasia ya, nanti akan ya. diinformasikan kembali. Nah, untuk peran pemerintah nih Pak, pasti ada peran untuk mengajak masyarakat dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini. Seperti apa Pak ajakannya? Secara umum untuk ekonomi kreatif tadi sudah dikemukakan bahwa posisi tertinggi khususnya di Indonesia, Jawa Barat termasuk Ciamis, kuliner, fashion, dan kriya. Nah, posisi fashion ada di posisi nomor 2 dan di dalamnya antara lain batik. Makanya tadi Bu Hajayat sudah mengemukakan di rumah batik ini inovasi dan kreativitas itu dicoba, bukan hanya baju kondangan kayak kemeja dan kelihatan tua misalkan, tapi tadi coba berimprovisasi, berinovasi sehingga bisa dipakai untuk yang muda, yang milenial. Kalau masalah keberpihakan pemerintah tadi kan sudah disebutkan, simbol pemerintah dalam hal ini Pak Bupati dan Ibu kan sudah memakai batik produk Ciamis, itu berarti dan sudah, belinya di sini ya. Iya, secara Gitu. tidak langsung mengajak ya Pak, mengajak masyarakat itu kan untuk simbol. sama-sama mengenakan. Iya. Iya. Makanya saya juga mengajak untuk semua warga Tatargaluh Ciamis, coba dipakai produk lokal Ciamis khusus untuk fashion batik. Dan sekali lagi jangan takut, bisa dilihat di rumah batik Ciamis bukan hanya kemeja kayak gini untuk kondangan. Tadi diberikan contoh oleh Bu Hajayat, itu kan sangat modis gitu, dan bisa dipadu padankan dengan yang lain. Ya, mungkin kita sesama masyarakat Kabupaten Ciamis harus bangga ya Pak saat mengenakan batik, apalagi tadi sempat Ibu jelaskan bahwa batik ini merupakan salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan seperti itu. Oke Ibu, tadi sempat dijelaskan bahwa di rumah batik ini ada produksi batik tulis ya Bu. Boleh mungkin Baladiskom juga penasaran nih, seperti apa sih produksi batik tulis di rumah batik Ciamis ini? Boleh kita melihatnya Bu? Boleh. Oke. Mari kita sama-sama melihat proses pembuatan batik tulis ya. Ini bisa dilihat bahwa yang pertama menggambar di dalam kain. Ini tahap pertama, diberi garis-garis sama lilin ya, mana ya? Nah, terus ke sana finishingnya. Ini proses membatiknya hampir mau selesai, tinggal kasih warna. Motifnya juga ada bunga sepatu, ada belalangnya gitu dari capung ya Bu itu ya? Iya benar. Baji berarti ini teh kalau warnanya tinggal kasih warna apa gitu. Iya. Biasanya sesuai keinginan pemesan biasanya Bu. Ataupun rumah batik aja kita memproduksi gitu. Biasanya untuk produksi pewarnaannya nanti di mana tuh Bu? Kalau bukan pewarnaannya tidak di sini sih, itu karena ada limbahnya ada. Kita ke itu aja, ke rukun batik. Rukun batik. Yang khusus ya biasanya. Ada khusus. Seperti itu. Siap, baik Ibu, terima kasih ya, kita sudah diberikan kesempatan untuk hadir di rumah batik ini. Sekaligus juga kita bisa sambil melihat secara langsung nih produksi batik tulis yang dilakukan di rumah batik ini seperti apa. Terima kasih Ibu waktunya. Mudah-mudahan
bisa main ke sini ke rumah batik. Iya, yang pastinya harus ya kalau nyari batik langsung aja ke rumah batik Ciamis karena banyak sekali pilihan dari warnanya, motifnya ya Pak, dan kita pun harus bangga nih untuk mengenakan batik seperti Bapak nih, batik Ciamis ya Pak, batik Ciamisan luar biasa sekali. Nah, Baladiskom, itu tadi perbincangan saya bersama Pak Ketua BP2D, Bapak Haji Endang, kemudian bersama owner dari Rumah Batik Ciamis yaitu Ibu Hajah Yeye. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya. Semoga dengan perbincangan tadi memberikan informasi yang menarik untuk Baladiskom yang ada di rumah, dan semoga diharapkan dengan geliat ekonomi kreatif mampu berperan dalam pemulihan ekonomi daerah Kabupaten Ciamis dari pandemi COVID-19. Dan semoga kunjungan kami ini juga dapat menginspirasi ini Baladiskom yang baru mau atau bahkan sedang menggeluti dunia industri kreatif, khususnya menggeluti dunia batik ya Bu, yang termasuk warisan budaya yang patut kita lestarikan tentunya. Nantikan Ragam Ciamis selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.